Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Biar kita ambil sikap semua bahwa kita mau duduk tenang di hadapan Tuhan. Amen. Bapak Ibu mau diam di dalam Tuhan. Diam di dalam Tuhan ketika kita memalingkan, kita melihat Dia sang kekasih kita. Amin. Sang kekasih kita yang lagi nongkrong di rumah, gak tahu sedang pikirkan apa. Tetapi sang kekasih yang kita sedang idam-idamkan dari hari ke hari, Dia sedang merancangkan masa depan yang penuh indah bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apalagi kita diperhadapkan dengan teriknya, panasnya dunia hari-hari ini. Jika orang yang banyak mengerti tentang kebenaran hari-hari terakhir, mereka pasti akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup selagi kita masih ada di detik-detik terakhir ini. Penantian kita sudah sangat singkat sekali. Bapak Ibu, marilah kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi melirik kiri, melirik kanan, memikirkan sesuatu yang kadang mengecewakan, yang kadang menghantui kita untuk kita bisa jatuh. Tetapi mari pandang kepada Yesus sambil lihat kiri dan kanan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Amin. Mari dengan sungguh-sungguh, biar kita terus. Sekali kita sudah menyapa firman Tuhan, siapapun sudah, kita tidak usah berurusan. Dia mau percaya, dia tidak percaya, dia mau balik belakang, dia mau kasih apa kepada kita. Kita jalan terus. Kita percayakan semua kepada Tuhan, karena itu urusan Tuhan. Amin. Nah, satu ayat firman Tuhan yang saya perlu sajikan kepada kita saat siang hari ini, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 28. Mazmur 27 ayat 28. Kita akan baca di sini. Mazmur 27 ayat yang ke-28. Satu ayat ini kita akan petik bagaimana cerita ini akan nanti menuntun langkah-langkah kita untuk mencapai jawaban-jawaban yang sungguh. Ayat yang ke-28, oke. Ya, boleh kita bangkit berdiri? Markus 7 ayat 28. Markus pasal 7. Oh iya, salah. Markus. Ini gaya-gaya Taylor ini. Markus 7 ayat 8. Markus. Dia 28. Oke, mari kita berdiri sekali kita baca supaya terus teringat. 28 Markus 7, oke. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Amin, amin. Haleluya. Dapat tangkap pembacaan? Biar kita ulang-ulang baca ulang-ulang supaya mengerti. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remak-remak yang dijatuhkan anak-anak. Haleluya. Bapak Ibu, kalaupun saya mau bahas ayat ini terlalu dalam, karena ini ada mengandung satu rahasia bagaimana peristiwa
kedatangan Yesus pada kali pertama di Yerusalem, di kandang Bethlehem, sampai apa yang mereka lakukan kepada Yesus sejak dia sudah berumur 30 tahun sampai 33 tahun, itu hal yang sangat mendalam. Tetapi saya tidak akan bahas secara detail, tetapi kita akan melihat bagaimana konteks kebenaran firman Allah yang saya berikan judul di sini, kegigihan wanita Kanaan. Haleluya. Kegigihan perempuan Kanaan. Haleluya. Bapak Ibu bisa paham ini kata kegigihan, bukan gigi. Kegigihan memang dipakai gigi, karena gigi kalau dia taruh jarinya, dia bisa putus karena gigi kokoh, kuat, tahan. Nah, itulah yang ada di dalam sikap atau karakter seorang perempuan Kanaan ini. Bapak Ibu, dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 itu ada identiknya, ada persamaannya dengan Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Ini sama ceritanya, tetapi Matius menceritakan sedikit lain, Markus dia menceritakan sedikit lain, dan Markus dia menyampaikan perempuan ini adalah bukan seperti Matius pasal 15 disebut perempuan Kanaan, tetapi di sini perempuan Siro Fenisia yang percaya. Jelas-jelas bahwa orang perempuan ini adalah Siro Fenisia, dia adalah orang bukan darah Yahudi, dia adalah darah Yunani, dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi di sini jelas kita lihat bahwa perempuan ini dia adalah seorang perempuan yang mengerti, mengenal tentang Yesus yang sesungguh-sungguhnya. Ini bukan hal yang gampang bahwa orang Fenisia ini datang menjumpai Yesus. Bukan hal yang mudah. Bapak Ibu, kalau saya pun bisa katakan Yesus ada di kota Jakarta, orang perempuan ini ada di Medan paling pedalaman. Dia datang untuk menjumpai Yesus dengan membawa satu beban pergumulan yang sangat amat berat. Dia tinggalkan anaknya yang ada di rumah, sambil dia datang mentelusuri hutan, rimba, ketemu mungkin binatang di waktu siang, di waktu malam. Dia berjalan karena memang pada zaman itu belum ada kendaraan. Bahkan pun ibu ini dia tidak punya seekor binatang. Tetapi yang dia pergunakan adalah mobil yang berplat DB11, B11. Tahu B11? Cuma ini kaki dua. Dia pakai berjalan, naik gunung untuk menjumpai Yesus. Jauh-jauh dia sudah dengar ada berita Sang Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah, anak Daud. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya coba menceritakan bagaimana seorang perempuan ini yang kita boleh ibaratkan dalam pribadi-pribadi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya sedang mengiring Yesus di hari-hari terakhir ini. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, kita diperhadapkan dengan begitu banyak bujukan untuk menggeserkan keimanan kita, menggeserkan satu keyakinan kita untuk pindah kepada perkara-perkara dunia. Kenapa begitu banyak manusia lebih cinta dunia daripada mencinta taat setia kepada Tuhan? Mungkin bisa taat tetapi cuma sementara.
Kadang mungkin di gereja ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala dan sebagainya mulai pakai jadwal. Dia tidak panggil tetapi dia catat, oh ada hadir. Oh Pak Tito ada hadir. Dia tidak panggil, tapi dia catat. Mau lihat taat sampai setia sampai mati ataukah sampai tahun baru saja. Kalau lewat tahun baru kita mau tenggelam dulu. Nah di sini kita melihat perjalanan dari seorang perempuan ini. Banyak orang Kristen yang kadangkala salah meminta. Berdoa. Tetapi saya boleh katakan doa itu kunjung tiba datangnya jawaban. Kenapa? Kenapa doanya kurang kunjung tiba? Kenapa doanya tidak pernah terlihat jawabannya? Dari hari ke hari sering berdoa. Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan mau melihat ketaatan kita, Tuhan mau melihat ketekunan kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35, Ibrani 10 ayat 35, dia berkata begini, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini ayat yang ke-36 bahwa kita garis bawahi di sini, kamu memerlukan ketekunan. Haleluya. Saudara mau bertekun? Contoh aja saya pinjam Pak Paulus. Kalau Pak Paulus enggak bertekun untuk kerja sebagai seorang sopir, bertahan, atau cuman pindah sini, rasa di sini kurang nyaman, pindah di sini kurang nyaman, mau cari di mana nyaman, itu pasti enggak kan melihat sesuatu. Tetapi kalau dia betah di situ, sekalipun dalam proses mungkin dimarah-marahin, mungkin disuruh paksa dan sebagainya, tetapi masih tetap bertahan. Haleluya. Akhirnya dia nikmati berkat. Nah ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dibilang sini banyak orang Kristen yang berdoa, yang doa-doanya tidak beroleh jawaban karena mereka sendiri kurang gigih, kurang teguh dan kurang tekun dalam berdoa. Ingin sekali berdoa atau sekali minta, segala yang kita inginkan disediakan oleh Tuhan. Wah, saya percaya di sini enggak ada. Sekali berdoa belum ada, tambah berdoa. Kalaupun dia berdoa di rumah, enggak enak. Datang di gereja banyak orang. Haleluya. Sekali berdoa belum dapat jawaban, tambah doa. Sudah tambah-tambah, belum terlihat jawaban, jangan ngambek. Amin. Tambah doa. Kalau Ibu Rina nyandak lebih berat itu, perutnya dia bawa, hari Sabtu tetap duduk, percaya. Tapi sayang, haleluya, untuk menggairahkan orang lain. Haleluya. Kok saya aja sudah berat-berat begini, kurang jalan, aduh apa orang bilang, enggak tahu diri mau jalan tapi pingin doa. Nah inilah yang Tuhan mau. Jadi di sini kita lihat perjalanan kehidupan kita bahwa Tuhan mau lihat ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ada janji Tuhan, janji apa ke kita? Amin. Saudara boleh beritahukan? Saya sudah tahu, Tuhan dah janji apa. Ya, saya sudah tahu. Bapak Ibu, janji apa Tuhan janji? Oke, jangan takut-takut. Tuhan dah janji apa ke kita? Tuhan janji apa buat kita semua?
Hah? Tuhan janji mau dapat rumah mewah. Tuhan janji mau dapat mobil mewah. Kalau mau semua itu, dapat mobil mewah beli SIM aja, supaya sembarang mobil bisa bawa. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal. Siapa mau ke sana? Angkat tangan. Haleluya. Semua mau. Jadi ini yang kita harus pegang. Kita harus pegang sepanjang masa hidupku. Kita tetap pegang, kita tetap berjuang karena ini dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong. Amin. Tuhan tidak pernah bohong. Sekali kita berbohong, Tuhan tidak pernah bohong. Itu kesetiaan dan kesabarannya Tuhan untuk mengasuh kita, membimbing kita, mendidik kita. Itu hal yang luar biasa. Makanya di sini mari kita terus berjuang. Dalam Roma pasal 12 ayat 12, di sini dia bilang apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa. Ada kata tekun, tekun dalam doa. Haleluya. Kalau tadi kesaksian Pak Tito, rupanya tidak tekun dia dalam doa. Haleluya. Enggak apa-apa Pak Tito. Semua itu selalu dilemparkan Tuhan. Kertas ujian. Ayo Tito, jawab. Jika engkau dapat jawab benar semua, lulus. Haleluya. Tapi Tuhan sudah luluskan dia. Haleluya. Sekalipun liku-liku hidup di tengah dunia ini, tantangan banyak, tetapi sungguh saya juga belajar sama Tito. Dia selalu memelihara hati. Jaga hati, jaga ketenangan, jaga kedamaian. Kalau saya orang, sekali sudah pendeta, sudah khotbah, sentuh kecil, wah, orang Manado bilang tapela besar. Itu manusia. Makanya saya selalu perangi dalam nama Yesus. Roh kedagingan kalau semua mulai menyala, darah Yesus. Mulai hindar, mulai balik belakang. Kalau enggak ngamuk dia. Ini manusia sudah tua tapi tidak mau tahu mati dia. Haleluya. Kadang saya sudah berpikir sama-sama kita merantau. Itu manusia. Tetapi kita tidak pikir masa depan bagaimana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan mau kita supaya kita belajar bersukacitalah dalam pengharapan. Baru sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini ketekunan yang Tuhan mau melihat. Kita sebagai orang percaya yang gigih mempertahankan panggilan Tuhan. Gigih. Kau mau ikut siapa? Ya, mau ikut ke gereja aja. Udahlah. Kerja aja di sini. Makanya orang-orang percaya sekarang terlalu mahal kalau kerja sampai hari Minggu. Taruh harga mahal. Kalau saya mau dipakai sampai hari Minggu, bayar gaji saya di atas segala-galanya. Karena hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Kita perlu tekun, kita perlu gigih. Haleluya. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana perjuangan seorang wanita ini. Dia bisa melangkai banyak persoalan, dia bisa melewati satu pergumulan sementara dia membawa beban yang begitu besar. Pergumulan yang begitu berat terhadap anaknya di rumah sedang dibolak-balikan iblis. Anak ini mendapatkan serangan iblis. Dia disebut dirasuk oleh iblis. Siapa sudah pernah lihat rasukan iblis? Ada yang sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat, wah dia kalau dia mulai mau main sampai dia sudah selesai, itu kita bisa tahu.
Jadi kalau dia main sampai dia sudah mau habis, kita tahu dia guling, kocok sama anaknya Pak Tito. Awalnya saya waktu masuk, dia tantang. Saya langsung bilang, ini sudah bukan roh lain, sudah roh lain. Saya bilang sudah ada penolakan. Saya langsung tahu. Nah, ini sudah ada roh penolakan. Adiknya Ibu Desi dan Ibu Desi semua sudah dalam keadaan merinding. Saya bilang jangan. Ini kita perlu kuat. Begitu saya doa sampai habis, putuskan semua. Sudah. Akhirnya dia mau keluar tapi dia kocok dulu. Mereka udah takut, saya cuma bilang tidak usah takut. Dia sudah terakhir ini. Lihat sebentar, kena tenang. Dia habis semua muntah dan sebagainya, teriak sakit kepala. Saya belum pulang dia sudah tidur enak di rumah. Itulah permainan iblis. Makanya kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Tetapi di sini kita harus waspada. Jangan beri kelonggaran bagi dia untuk dia masuk. Makanya jangan kita anggap, wah kita kan dari itu dengan Tuhan. Siapa mau? Ya, dia punya orang itu. Jadi di sini kita belum belajar bagaimana kehidupan seorang ibu yang dalam penderitaan melihat anaknya dirasuk setan amat sangat. Makanya di sini kita lihat seorang perempuan ini, kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu. Jadi di sini kita lihat bahwa perempuan ini kenal persis tentang Yesus. Dia berkata di dalam Matius pasal 15, wanita Kanaan itu juga memanggil Yesus, ya Tuhan, anak Daud. Matius pasal 15 ayat 22. Ini perempuan jauh-jauh dia berteriak, ya Yesus anak Daud, ya Tuhan anak Daud, ya Tuhan anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah anak kami. Sebab anak kami dirasuk setan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat kegigihan dari wanita ini dalam Matius pasal 15, kita lihat bahwa pertama ketika perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali. Kalau mungkin Pak Tito, Ibu Desi sudah minta gembala, minta Pak Rudi, mereka berdua ini cuma cuek. Kira-kira bagaimana Pak Tito? Kesel apa? Tenang aja. Sudahlah, paling Tito bilang sama istrinya, udah mah, ya mungkin mereka malas atau bagaimana. Tapi kalau lain berpikir sudah mau mati anak kita, malah nih gembala-gembala ini membiarin, apa jadi? Tapi ini perempuan sama sekali tidak dipeduli. Di balik belakang, kalau kita lihat dalam kisah dalam Matius pasal 15 ini ayat 21, 22, 23, baru sesudah itu datang lagi murid-muridnya. Dibilang apa? Sudah Tuhan, usirlah dia. Dia pengganggu, pengacau di tengah-tengah kita. Wah, ini hal yang luar biasa, tantangan. Tetapi kita lihat kegigihannya, keteguhannya, ketekatannya. Dia tidak peduli. Dia tahu di sana ada berkat, di sana ada janji, di sana kita harus rebut. Dengan kegigihannya. Makanya kita sebagai orang percaya, mari kita bercermin dari cerita ini, bahwa cerita kebenaran firman Allah diangkat oleh buku Alkitab, diangkat ada pribadi Yesus, satu-satu tokoh penguji iman orang percaya.
Jangan terlalu meremehkan. Jangan terlalu menganggap wah kecil, biasa. Jangan. Ini akan membawa sebuah fatal yang sangat hebat. Banyak orang karena sok cantik, sok ganteng, wah cuek dan sebagainya. Jangan. Tuhan ini adalah Tuhan pengasih, Tuhan penyayang. Kali ini dia terima apa yang kita lakukan, tetapi semua ditampung pada satu kirbat. Untuk waktu itu dia akan turunkan menjadi murka. Dan Tuhan tidak bilang ini untuk kau. Enggak. Kasih Tuhan luar biasa. Tapi dia membuktikan tanda kasihnya kepada umat manusia sejauh mana, sebesar apa. Jadi disinilah Allah mau. Jadi kita lihat bahwa perempuan ini dia kenal persis tentang pribadi Yesus. Dia masuk lebih mengenal persis. Dia datang kepada Yesus sambil Tuhan tidak peduli, murid-murid juga tidak peduli. Tetapi di sini kita belajar keteguhannya. Dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22, dia bilang apa? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Amin. Ketika kita teguh, ketika kita berjuang dengan ketekunan apapun, maka apa saja yang kita doakan, kita akan melihat Tuhan kabulkan, Tuhan jawab. Jadi di sini kita lihat betapa luar biasanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Andai ada kebimbangan atau keraguan sedikit pun, niscaya wanita tersebut pasti akan mengurungkan niatnya untuk datang kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat ceritanya. Seandainya dia ada keraguan, ada sedikit kekhawatiran, kebimbangan, ini perempuan dia tidak akan berani datang kepada Yesus. Tetapi di sini kita belajar bahwa perempuan ini punya kegigihan yang luar biasa. Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hal lain yang patut diteladani dari wanita Kanaan ini adalah kerendahan hatinya. Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Haleluya, ayat pokok tadi. Di sini kita lihat pribadinya, keteguhan imannya dari perempuan ini, bahwa pada ketika Tuhan melemparkan perkataan-perkataan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi ini perempuan sudah dijuluki sebagai teriak, hei anjing, keluar. Hei anjing, ngapain di sini? Oi, nggak marah, langsung tinggi pinggang di depan. Kira kita anjing. Ya kan? Tapi ini perempuan siap hati, luar biasa karena dia punya kerendahan. Bapak Ibu, kalau orang yang rendah hati, apapun yang dilemparkan ke pribadinya tak akan bisa menggoyahkan. Haleluya. Apapun yang saudara mau kencarkan dalam pribadi orang yang memiliki rendah hati, semakin engkau
digencarkan dengan kata-kata, dengan fitnaan, olokan dan sebagainya, dia semakin merunduk. Dia semakin merunduk. Itu orang yang memiliki hati rendah hati, luar biasa. Dan dia orangnya tidak mudah untuk digoyahkan. Kekokohan imannya tetap ada dalam hidupnya. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, walaupun dikatakan bahwa tidak patut roti ini diambil dan dilemparkan kepada anjing-anjing, tetapi jawabnya di dalam ayat yang ke-29, jawabnya dalam 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Wah, luar biasa. Merdeka apa enggak? Merdeka. Sudah diolok, sudah difitnah, sudah dijuluki anjing, kurang babi, enggak cuma enggak disebut. Lebih enak disebut kuda atau sapi. Oh oke, saya lebih oke. Mau, tapi kalau bilang babi, woi, ngana sendiri nggak mau makan babi, kasih babi sama kita. Makanya yang paling najis itu keluar babi kau. Kalau makan, satu ekor pun di perut, nggak ada yang bilang haram. Jadi di sini kita lihat keteguhannya dari seorang perempuan ini, dan apapun yang dia lakukan. Makanya di sini adalah tidak mudah bagi seorang mengakui kelemahan dan mau merendahkan diri. Umumnya orang lebih suka meninggikan diri dan dipuji. Betul tidak? Tidak mungkin orang mau direndahkan. Pengalaman saya dulu waktu sudah dalam pelayanan, tapi belum nikah. Orang sudah tempeleng, tapi anehnya tangan sudah pingin balas, tetapi tidak ada kuasa untuk membalas. Akhirnya mereka kasih sampai tunduk, ya, kakinya diangkat sambil mengisap rokok. Haleluya. Saya cuma diam dulu, diam. Tapi saya menantikan proses Tuhan. Tidak lama kemudian orangnya yang menghina, merendahkan, tidak peduli, kok pendeta, tapi tiba-tiba dia bertobat. Itu hal yang luar biasa. Makanya di sini kita perlu percaya sungguh kepada Tuhan. Bagian yang terakhir di sini, karena penuh kegigihan, percaya kepada Tuhan Yesus dan punya kerendahan hati, wanita Kanaan ini memperoleh apa yang dirindukan, anaknya disembuhkan. Amin. Mari belajarlah dari hikmah kebenaran firman Allah ini, dan marilah kita pampangkan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, dimanapun kita berada, di saat kita sedang bekerja, sedang kita berada di rumah, dimanapun, percayalah penyertaan Yesus itu sempurna bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman ini. Dan mari Bapak Ibu sejenak kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Saya ajak semua pemain musik, WL Singers,